Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 11 OTKP 1 dan 11 OTKP 2. Di pertemuan kita yang ketiga, kita masih membahas KD yang pertama ya, KD 3.1 dan 4.1. Yang kita bahas hari ini ada dua, pencatatan transaksi barang dan jasa, dan bagaimana atau seperti apa bentuk dari transaksi barang dan jasa. Oke, kita masuk ke materi. Nah, di sini kemarin minggu lalu kita sudah bahas apa saja pencatatan dari barang dan jasa. Ya, seperti kemarin kita sudah sebutkan ada nota kontan, nota debit, kredit, faktur, kwitansi, dan cek. Nah, sekarang kita bahas apa itu nota kontan. Nah, nota kontan di sini ya, nota kontan itu merupakan bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan barang secara tunai. Dibuat sebanyak 2 lembar. Lembar pertama atau asli diserahkan kepada pembeli, sedangkan lembar kedua disimpan penjual sebagai bentuk transaksi akuntansi perusahaan. Nah, ini bentuknya ya, bentuk dari nota kontan. Paling anak-anak semuanya sudah ada yang mengenal ya nota kontan itu seperti ini. Biasanya dibuat atau biasanya kalian temui di warung-warung, biasanya ada ya. Kalau kalian membeli peralatan buku atau yang lain sebagainya, pasti ada nota kontan. Nota kontan ini ada dua buktinya. Yang pertama, bukti asli diserahkan kepada pembeli, dan yang kedua sebagai arsip dari pembeli akuntansi perusahaannya gitu. Oke, lanjut. Habis nota kontan ada nota debit. Nah, nota debit ini surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang, dagangan, atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Dengan kata lain, nota debit ini mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Gitu ya. Ini contoh dari transaksi nota debit bentuknya, bentuk bukti transaksi. Jadi kalau nota debit itu istilahnya kalau kita mendebit mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Oke, lanjut ke nota kredit. Nota kredit ini merupakan surat bukti terjadinya penurunan piutang. Kalau tadi penurunan utang ya. Kalau nota debit penurunan utang, kalau nota kredit penurunan piutang. Piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan. Gitu. Kalau misalkan kalian beli elektronik atau lemari ya, misalkan furnitur, bila terjadi kerusakan pasti kalian mengembalikan atau minta ganti yang baru, pasti ada nota kredit ya sebagai bukti transaksi terjadinya penurunan piutang atau penurunan harga, dan juga bahkan pengembalian barang karena terjadinya kerusakan tadi. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut ke faktur. Faktur di sini arti luasnya merupakan perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nah, pembuatan faktur dilakukan 3 rangkap. Ya, rangkap pertama disimpan penjual setelah ditandatangani pembeli dan akan dijadikan lampiran saat penagihan kemudian hari. Salinan kedua diserahkan kepada pembeli. Salinan ketiga disimpan dalam buku faktur. Jadi faktur ini ada 3. Ya, ada 3 rangkap. Yang pertama disimpan atau ditandatangani pembeli yang akan diserahkan kepada pembelinya langsung. Salinan kedua diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga disimpan dalam buku faktur sebagai arsip. Oke, bentuk faktur di sini ada 3. Ya, ada faktur biasa, faktur proforma, dan faktur konsuler. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari faktur biasa. Oke, faktur biasa merupakan faktur yang digunakan dalam transaksi yang bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dalam transaksi jual beli. Nih, ini contoh dari faktur biasa.
ya. Di sini ada nama pembeli, ya, nama pembeli dan alamat. Nah, di sini ada nama penjualnya. Oke, di sini ada tagihan atau penghitungan dari pembelinya atau penjualnya ya. Nah, itu tadi yang harus, di sini ada tanda tangan manajernya dan catatan yang diperlukan. Nah, ini bentuk dari faktur biasa. Oke, lanjut ke faktur proforma. Faktur proforma ini mempunyai sifat sementara yang diberikan sebelum penyerahan barang secara keseluruhan. Apabila seluruh barang yang dipesan telah diterima secara utuh, maka faktur proforma diganti dengan faktur biasa. Oke, di sini ada contoh dari faktur proforma ya. Jadi faktur proforma ini kalau misalkan kalian membeli barang tapi belum diterima secara utuh, maka diserahkan atau kalian terima yang namanya faktur proforma. Nah, jika kalian sudah menerima barangnya secara utuh, maka faktur proforma diganti dengan faktur biasa. Oke, yang terakhir dari bentuk faktur adalah faktur konsuler. Faktur konsuler ini merupakan faktur yang dibuat khusus untuk melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor-impor. Nah, jenis faktur ini harus mendapatkan legalitas oleh perwakilan negara tujuan dari pengimpor. Diingat-ingat kalau faktur konsuler ini biasanya digunakan untuk perdagangan luar negeri. Kalau faktur proforma itu kalian misalkan membeli barang tetapi diterima belum keseluruhan, maka itu namanya faktur proforma. Kalau faktur biasa, biasanya terjadi antara transaksi yang sederhana, seperti itu. Oke, lanjut ke kwitansi. Bentuk transaksi berikutnya adalah kwitansi. Nah, kalau kwitansi ini paling kalian sudah mengenal ya, sudah sering melihat bentuk kwitansi itu seperti apa. Nah, kwitansi ini merupakan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Kwitansi harus dibubuhi materai pada jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalkan kalau nominalnya lebih dari 1 juta, itu memakai nominal materai 10.000 yang harus ditandatangani oleh pihak penerima uang. Gitu. Oke, lanjut, yang bukti transaksi yang terakhir adalah cek. Cek merupakan surat perintah dari pemegang rekening giro kepada bank agar mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek. Nah, ini adalah bentuk contoh dari cek ya. Kalau ini bentuk dari cek dari BCA. Oke. Kalau cek harus disetujui oleh pemegang rekening giro ya, kalau kalian mau mengambil uang di bank. Biasanya kalau di bank itu, kalau kalian membawa cek harus membawa juga bukti penduduk ya, atau KTP. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.